Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Amalan dengan NIM R1C1240052. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas paleontologi, yaitu tugas mereview jurnal. Langsung saja. Di sini judul jurnal saya berjudulkan Penentuan Lingkungan Pengendapan Berdasarkan Karakteristik Mikrofosil dan Makrofosil Farmasi Tuban, anggota Ngerayong, Daerah Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan penulis Giovanni Rahmadani dan Idarwati, Geologi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan batuan karbonat pada formasi Tuban, anggota Ngerayong di daerah Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Daerah tersebut memiliki litologi berupa batu gamping kalkarenit yang kaya akan kandungan fosil, terutama mikrofosil berupa Foraminifera bentonik, makrofosil seperti Brachiopoda dan Coelenterata. Keberadaan fosil-fosil tersebut penting karena dapat digunakan untuk menentukan kondisi lingkungan pengendapan purba. Fosil ini memiliki hubungan erat dengan kedalaman laut, energi lingkungan, salinitas, serta kondisi ekologi saat sedimen diendapkan. Penelitian ini menjadi penting karena wilayah formasi Tuban anggota Ngerayong merupakan bagian dari cekungan Jawa Timur Utara yang memiliki sejarah sedimentasi karbonat cukup kompleks dan potensial untuk kajian geologi maupun eksplorasi sumber daya. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi jenis mikrofosil dan makrofosil yang terdapat pada batuan formasi Tuban anggota Ngerayong. Dengan menentukan lingkungan pengendapan berdasarkan karakteristik fosil yang ditemukan, dapat mengetahui hubungan antara kandungan fosil dengan kondisi sedimentasi pada masa pengendapan batuan karbonat tersebut. Penelitian ini dilakukan di daerah Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan wilayah ini termasuk dalam zona Rembang, Cekungan, Jawa Timur Utara, dan formasi yang diteliti adalah formasi Tuban anggota Ngerayong. Penelitian ini menggunakan metode laboratorium berupa yang pertama analisis paleontologi yang dilakukan untuk identifikasi mikrofosil, makrofosil, serta interpretasi lingkungan pengendapan. Lalu tahapan yang dilakukan yang pertama itu ada preparasi sampel batuan, pencucian dan pemisahan fosil, identifikasi spesies Foraminifera, serta analisis kelimpahan fosil. Fosil yang dianalisis terutama Foraminifera bentonik kecil dan bentonik besar. Metode ini menggunakan sayatan tipis batuan atau thin section untuk melihat tekstur batuan karbonat, mengidentifikasi kandungan fosil dalam batuan, serta mengklasifikasikan batuan karbonat. Hasil penelitian yang pertama, mikrofosil yang ditemukan. Penelitian ini menemukan beberapa jenis Foraminifera bentonik yang antara lain adalah fosil dominan Strebulus beckeri, Strebulus goeymardi, serta Cibicedes pracinthus, dengan fosil kelimpahan sedang Tubinella funalis, serta Virgo aepresta. Fosil kelimpahan rendah yang pertama itu ada Articulina pacifica, Quequelocilina lamarcicana, Lagena favosa funtata, Bucella frigida, Alveolinella koi, Ampistegina lesoni, serta Nonion depressulum. Foraminifera tersebut menunjukkan kondisi laut dangkal dengan pengaruh energi perairan sedang hingga tinggi. Makrofosil yang ditemukan yang diidentifikasi itu meliputi filum Brachiopoda, Peregrinella garganica, filum Coelenterata, Stephanophylla suecica, dengan fosil lainnya Atripina disparilis. Keberadaan makrofosil tersebut memperkuat interpretasi lingkungan laut dangkal karbonatan. Hasil petrografi pada sayatan tipis batuan ditemukannya Foraminifera bentonik besar serta tekstur karbonat berupa kalkarenit. Temuan ini menunjukkan pengendapan terjadi pada lingkungan laut yang masih mendapat suplai energi gelombang dan cahaya matahari yang cukup baik. Kesimpulannya, lingkungan laut transisi hingga neritik tepi atau shallow marine dengan karakteristik lingkungan tersebut ditunjukkan oleh dominasi Foraminifera bentonik, keberadaan makrofosil laut dangkal, litologi karbonat kalkarenit, serta keberadaan Foraminifera besar yaitu Myogypsina. Lingkungan ini menunjukkan kedalaman laut relatif dangkal, masih dipengaruhi energi gelombang, serta kondisi perairan cukup hangat dan jernih sehingga mendukung perkembangan organisme karbonat. Oke, itu dia review jurnal
Untuk tugas paleontologi, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.